Jepang bertekuk lutut. Keinginan Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakkan di kota Hiroshima. Sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata sehingga sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Saat perang berlalu, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang mengakhiri Perang Dunia II. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengadakan persiapan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil DRS Muhammad Hatta. Panitia persiapan atau PPKI itu beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Jawa 12 wakil, Sumatera 3 wakil, Sulawesi 2 wakil, Kalimantan 1 wakil, Sunda Kecil 1 wakil, Maluku 1 wakil, golongan penduduk Cina 1 wakil. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 bertemu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Terauchi memutuskan untuk Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat berkomunikasi pada masa ini dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling disukai pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi penguasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan apabila Indonesia tahu perkembangan yang terjadi di Jepang. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal, yaitu dengan mendengarkan siaran radio luar negeri seperti BBC London melalui radio yang berhasil disembunyikan. Peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 15 Agustus 1945 merupakan titik akhir bagi Jepang dalam melanjutkan Perang Dunia II karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagi bangsa Indonesia, sebaliknya justru kesempatan untuk mempercepat proklamasi. Kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah segera mengetahui berita tersebut. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Syahrir menyampaikan informasinya tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu supaya Soekarno dan Muhammad Hatta mau memerdekakan Indonesia. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari informasi tentang menyerahnya Jepang. Sebagai tokoh demokratis, keduanya berpendapat bahwa proklamasi perlu dibicarakan dengan PPKI.
Golongan pemuda berpendapat bahwa proklamasi harus dilakukan dengan kekuatan sendiri, bukan karena PPKI. Menurutnya, PPKI itu buatan Jepang. Pemuda ingin kemerdekaan dilakukan oleh bangsa Indonesia, bukan karena jasanya Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno mendesak agar proklamasi dilakukan paling lambat tanggal 16 Agustus. Sambil menimang senjata, Wikana berucap, Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah, kemudian berjalan menuju Wikana. Soekarno membuka kerah baju sambil berucap, Ini gorok leher saya. Setelah saya ke pojok itu, sudahilah. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pukul 24.00, tanggal 15 Agustus, para pemuda mengadakan pertemuan yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sudanco Sigih. Mereka sepakat membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota agar jauh dari pengaruh Jepang. Muhammad Hatta bersedia menuruti keinginan pemuda. Rombongan kemudian menuju rumah Bung Karno. Bung Karno setuju, asal Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta ikut serta. Pemuda pun menyetujui permintaan Bung Karno. Tanggal 16 Agustus, pukul 04.00, rombongan menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan tujuan rombongan Soekarno. Ternyata rombongan dibawa ke Rengas Dengklok. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno mau memproklamasikan jika berada di Jakarta. Sekitar pukul 10.00, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Tanggal 16 Agustus seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo mencari dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan Wikana. Ahmad Soebardjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Pukul 17.30, Ahmad Soebardjo tiba untuk menjemput Soekarno dan rombongan dengan jaminan kalau sampai tanggal 17 Agustus pukul 12.00 belum terjadi proklamasi, maka siap untuk ditembak mati. Sudanco mewakili pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu dan membawa pulang Soekarno serta rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Kedatangan Soekarno-Hatta ternyata sudah ditunggu-tunggu para pemuda dan para tokoh yang ingin menyaksikan pembuatan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebardjo memisahkan diri dan menuju ruang makan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan untuk alinea pertama dirumuskan oleh Ahmad Soebardjo dan untuk alinea kedua dirumuskan oleh Drs Muhammad Hatta, sedangkan Insinyur Soekarno yang menulis dengan tangan. Rumusan teks proklamasi tulisan tangan tersebut kemudian dibacakan di hadapan yang hadir. Semuanya setuju, tetapi kemudian ada masalah siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Berkat usul Soekarni agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Masalah dapat diatasi dan semua yang hadir setuju.
Proklamasi tulisan tangan tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan setelah selesai kemudian dilakukan penandatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta sekitar pukul 2 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun antara teks proklamasi tulisan tangan dengan yang diketik terdapat perbedaan, tetapi tidak mengubah makna dan semangat yang terkandung di dalamnya. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat proklamasi telah tiba, semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke segenap penjuru kota. Tanpa diduga, pada hari itu barisan pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Para pemuda datang ke tempat itu karena informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut bahwa proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Rupanya Jepang telah mencium kegiatan para pemuda malam itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halanginya. Lapangan Ikada telah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Oleh karena itu, proklamasi tidak diselenggarakan di lapangan Ikada, tetapi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muardi meminta Latifedra Ningrat beserta anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhud mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969, tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang menggunakan sebatang bambu atau semacam bekas jemuran pakaian. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Pada tanggal 22 Agustus, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya. Baru pada bulan September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Antara tanggal 3 sampai 11 September, para pemuda mengambil alih kekuasaan atas stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan stasiun pemancar radio tanpa mendapat perlawanan dari pihak Jepang. Pada akhir bulan September, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung juga sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Selain itu juga terlihat adanya semangat revolusi di dalam kesusasteraan dan kesenian. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabilillah, yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Proklamasi kemerdekaan akan disebarluaskan melalui radio, tetapi Jepang menentang upaya penyiaran tersebut dan malah memerintah agar para penyiar meralat berita proklamasi sebagai sesuatu kekeliruan. Tampaknya para penyiar tetap tidak mau memenuhi seruan pihak Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancarnya disegel dan para pegawainya dilarang masuk. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31, di samping melalui siaran radio. Wartawan juga menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak, seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan lain. Rapat raksasa lapangan Ikada. Adanya rapat yang digagas oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Fan Aksi untuk melakukan rapat raksasa di lapangan Ikada, yang semula digagas tanggal 17 September 1945 mundur menjadi 19 September 1945. Presiden Soekarno sudah dihubungi dan bersedia akan menyampaikan pidato di dalam rapat raksasa pada tanggal 19 September 1945. Insiden bendera di Hotel Yamato. Sementara di Surabaya, memasuki bulan September 1945, terjadi gerakan perebutan senjata di Gudang Don Bosco. Rakyat juga merebut markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta pangkalan angkatan laut di ujung sekaligus merebut pabrik-pabrik yang tersebar di sana. Pada tanggal 19 September 1945, seorang bernama Ploekman dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Hal ini telah mendorong kemarahan para pemuda Surabaya. Para pemuda Surabaya kemudian menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel dan menurunkan bendera merah putih biru, kemudian merobek bagian warna birunya.
Setelah itu dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih.